Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Giama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas bagaimana cara agar anggrek yang tidak mau berbunga menjadi mau berbunga seperti ini. Anggrek Dendrobium pada dasarnya merupakan anggrek yang rajin berbunga. Namun, pada waktu kondisi tertentu anggreknya tidak mau berbunga, bahkan tidak mau berkembang, tidak mau tumbuh. Nah, untuk mendapatkan anggrek yang berbunga seperti ini caranya cukup mudah. Saya akan menggunakan perpaduan 4 cara ampuh sehingga anggreknya menjadi rajin berbunga. Pada waktu kita mau membungakan anggrek pun kita harus perhatikan kondisi anggreknya. Apakah memang anggrek tersebut sudah dewasa? Karena jika anggrek belum dewasa, masih remaja, kita paksakan untuk berbunga, tentu saja hasilnya tidak maksimal. Dan kemungkinan besar sahabat semua akan berkomentar, anggrek di rumahku tidak mau berbunga. Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan ya sahabat semua. Kita lihat tanamannya dulu apakah sudah dewasa atau belum. Seperti anggrek Dendrobium saya ini. Anggrek saya ini tingginya sekitar 1,5 meter. Di dalam potnya terdapat beberapa bulb dan mulai berbunga. Saat ini ada 3 spike yang sudah ada pada anggrek ini. Ada juga kekinya. Ini apabila kita lihat plannya di bagian bawahnya di potnya seperti ini. Untuk batang bunganya sendiri cukup besar. Nah, ini apabila kita lihat dari bawah, itu saya ikat dengan tali rafia supaya anggreknya batangnya tidak patah karena terlalu tinggi, sekitar 1,5 meter. Ini saya letakkan di teras. Memang untuk jumlah plannya tidak terlampau banyak. Nah, ini saya akan mengulas salah satu contoh anggrek yang sebenarnya belum siap untuk dibungakan. Sehingga untuk yang anggrek saya contohkan ini lebih cocok agar diberi pupuk pertumbuhan terlebih dahulu. Memang sudah ada daun yang cukup tinggi namun belum tutup daun. Sehingga alangkah baiknya untuk anggrek yang saya contohkan ini diberi pupuk pertumbuhan terlebih dahulu. Nanti jika plannya memang sudah siap, sudah dewasa, baru kita beri pupuk pembungaan supaya hasilnya maksimal. Karena apabila diberi pupuk pembungaan pada saat kondisi tanaman masih remaja, hasilnya tidak maksimal, anggrek kemungkinan tidak berbunga. Sahabat semua bisa mengenali anggreknya masing-masing. Apabila sudah siap berbunga adalah daunnya sudah tutup daun. Nah, ini salah satu cara yang akan saya gunakan adalah saya akan menggunakan Osmocote dengan perpaduan 10 26 10. Artinya kandungannya adalah nitrogen 10%, fosfat 26% dan kalium 10%. Nah, untuk penggunaan pupuk ini cukup kita berikan 6 bulan sekali pada tanaman yang siap berbunga. Dosisnya pun disesuaikan. Untuk satu pot anggrek saya menggunakan sedikit, kira-kira 1/4 dari sendok makan, langsung kita taburkan pada di atas medianya. Nah, ini merupakan salah satu pupuk yang dibutuhkan untuk masa pembungaan dari anggrek. Cara yang kedua, saya akan menggunakan 6-PAP. Ini merupakan hormon yang biasa digunakan oleh sahabat semua untuk memacu pembungaan. Dengan pemberian 6-PAP ini, tentu saja akan merangsang anggrek menjadi tumbuh spike baru atau kadang-kadang malah keki baru. Nah, hasilnya seperti ini. Dan cara pengaplikasiannya pun cukup mudah. Di sini akan saya contohkan karena memang sudah ada 2 spike pada batang anggrek ini, saya hanya akan menambahkan sedikit, apalagi di bawahnya sudah ada calon tunas barunya kekinya. Nah, caranya cukup mudah. Kita teteskan seperti ini. Terlihat ya sahabat, 1 tetes saja. Kemudian bisa kita tambahkan di buku-buku yang lain 1 tetes lagi. Nah, pemberian ini bisa kita ulang seminggu sekali. Cara yang ketiga, saya akan menggunakan lidah buaya. Kita ketahui bersama bahwa lidah buaya juga merangsang pertumbuhan tanaman, yaitu dia lendirnya akan memacu pertumbuhan keki baru maupun spike baru pada anggrek. Caranya nanti cukup mudah, tinggal kita potong-potong anggrek lidah buayanya, kemudian kita oleskan pada buku-buku anggreknya. Lidah buaya sangat mudah ditemukan di lingkungan sini. Nah, ini caranya.
Saya potong, kemudian saya buka, saya oleskan pada bagian yang saya inginkan untuk tumbuh keki baru atau spike baru. Cara ini cukup ampuh ya sahabat. Hal ini bisa kita lakukan setiap hari sampai kita dapatkan keki baru atau spike baru pada bagian yang kita inginkan. Nah, kita oles-oleskan sampai lendirnya menempel. Dan untuk sisanya tetap bisa kita taruh di situ. Nah, ini kita oles-oleskan. Terlihat lendirnya menempel pada bagian batang anggreknya ya, sahabat. Nah, ini untuk sisanya bisa ditempelkan seperti itu. Untuk cara yang selanjutnya, saya juga menggunakan pupuk organik cair. Untuk POC ini merupakan produksi penyuluh pertanian pakem turi dengan bahan seperti yang tertera tersebut ya, sahabat. Bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk tanaman. Di sini juga ada cara penggunaannya untuk dosis semprot maupun dosis kocor. Sekitar 1 tutup botol per 1 liter air. Untuk keadaan yang masih kecil, dan apabila sudah besar menggunakan dosis yang lebih besar. Ini ada hormon pertumbuhan, pembuahan. Nah, karena di sini saya menggunakan wadah kecil, saya hanya akan memberikan beberapa tetes saja. 1, 2, 3 tetes. 4 tetes. Nah, kemudian kita tinggal mengaduknya supaya merata dengan air yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan sendok. Kita aduk secara merata agar hormon yang ada dalam POC ini tercampur ke dalam air, kemudian langsung kita siramkan pada media anggreknya. Nah, saya gunakan semi WCO ya sahabat. Jadi untuk airnya saya tuangkan ke dalam pot anggrek, namun di bawahnya ada wadahnya, sehingga airnya tersimpan di wadah di bawahnya, dan POC tersebut akan diserap oleh akar untuk memenuhi nutrisi harian anggrek. Nah, sahabat semua, pada saat kita akan memacu pertumbuhan bunga pada anggrek, kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi pada anggreknya, sehingga anggreknya dapat berbunga dengan baik, tumbuh dengan baik, tidak gampang mati. Nah, sahabat semua, dukung terus Ki Ama Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.